Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima syabab nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Yang saya takdimi Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Islam Nusantara. Kami dari kelompok 3 yang anggotanya 3 orang, yaitu Muhammad Solihindian, saya sendiri selaku moderator dan juga pemateri pertama. Yang kedua Abdul Basit, yang ketiga Pipin Anggraini, yang mana pada saat ini akan menjelaskan tentang kebangkitan pendidikan Bani Abbasiyah, perspektif sejarah pendidikan Islam. Baiklah, untuk menyingkat waktu saya akan menjelaskan materi pertama. A. Daulah Abbasiyah dalam lintasan. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performans penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Bani Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas, putra dari Abdul Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah al-Shafah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. B. Menuju kebangkitan pendidikan masa Bani Abbasiyah. Gerakan kebangkitan intelektual ditandai oleh proyek penerjemahan karya-karya bahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan terutama yang berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan yaitu Bait al-Hikmah, dan terbentuknya madhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Ada beberapa upaya yang dilaksanakan terkait dengan kemajuan dan perkembangan peradaban Islam. Yang pertama, gerakan penerjemahan. Pada abad ke-9, dilakukan penerjemahan besar-besaran buku. Dalam penerjemahannya ikut berperan serta orang-orang Yahudi dan Kristen di samping orang-orang Islam sendiri. Yang kedua, aktivitas kreatif karya-karya orisinil. Babak berikutnya setelah adanya era penerjemahan yang berkembang pada dinasti Abbasiyah adalah babak aktivitas kreatif penulisan karya-karya orisinil. Penulisan karya-karya tersebut melahirkan beberapa tokoh utama yang menekuni bidang masing-masing. Pada bidang kedokteran, beberapa tokoh yang muncul seperti Ali ibnu Sahal Rabban At-Tabari. Pertengahan abad ke-9, Abu Bakri Muhammad ibnu Zakaria Al-Razi, Ali ibnu Al-Abbas ibnu Sina. Yang nomor 3, membangun Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi yang serupa di masa Imperium Sasania Persia yang bernama Jundis Apur Academy. Perbedaannya
Pada masa Persia, institusi ini hanya menyimpan puisi-puisi dan cerita-cerita untuk raja. Sedangkan pada masa Abbasiyah, Harun al-Rasyid, institusi ini diberi nama Khizanah al-Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Pada masa Al-Ma'mun, diubah namanya menjadi Bait al-Hikmah, dipergunakan untuk menyimpan buku-buku kuno yang didapat dari Persia, Bizantium, dan bahkan Ethiopia dan India. C. Sistem pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Sistem pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria materi yang diajarkan pada tempat penyelenggaraannya menurut George Makdisi terbagi menjadi dua tipe, yaitu institusi pendidikan inklusif dan institusi pendidikan eksklusif. Sistem pendidikan Islam klasik berdasarkan kriteria hubungan institusi pendidikan dengan negara yang berbentuk teokrasi ada dua macam, yaitu institusi pendidikan Islam formal dan institusi pendidikan Islam informal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Abdul Basit dan Ibu Pipin Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.